Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita, lanjut lagi, ini adalah part 5 dari algoritma pemrograman. Di sini kita bakal belajar tentang pernyataan if else. Nah, apa saja sih itu pernyataan if else, bahkan kita bahas di sini dan, beberapa contohnya nanti ya, implementasi programnya akan diberikan di video ini. Nah, ini pernyataan if. Nah, kita mulai dari yang simple dulu. Pernyataan seleksi dengan if akan mempunyai beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah if dengan satu pilihan. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut nih. If, kondisi, maka pernyataannya apa? Activity diagramnya adalah sebagai berikut nih. Bisa dilihat di layar. Jika benar, maka dia melakukan pernyataan. Kalau salah, dia langsung berhenti. Kalau benar, kan dia melakukan pertanyaan terus berhenti. Nah, hijau itu kan tanda mulai, terus belah ketupat itu adalah percabangannya. Nah, pernyataan, terus tanda merah itu ada tanda berhenti programnya. Nah, keterangan di sini kondisi digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan dikerjakan. Pernyataan berisi perintah-perintah dan akan dijalankan jika kondisi bernilai benar. Pernyataan di sini bisa berupa pernyataan tunggal maupun majemuk. Nih, misal contoh dalam kehidupan sehari-hari kita mau beli tiket ke bioskop nih. Apakah pertanyaannya apakah kamu mempunyai tiket untuk nonton bioskop? Kalau benar, kalau iya, maka silakan kamu masuk ke dalam teater. Pernyataannya seperti itu. Kalau salah kan udah selesai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pernyataan if yang sederhana. Sekarang kita lanjut lagi ke pernyataan if else. Nah, gimana sih pernyataan if else tersebut? Ini, pernyataan ini akan mempunyai dua pilihan. Jika kondisi bernilai benar, dikerjakan pernyataan pertama. Jika bernilai salah, dikerjakan pernyataan kedua. Pernyataan pertama dan kedua juga merupakan pernyataan majemuk. Bentuk umumnya ada sebagai berikut. If, kondisi, pernyataan pertama, else, pernyataan kedua. Activity diagramnya seperti ini nih. Jika benar, dia melakukan pernyataan pertama, maka selesai programnya. Jika salah, dia melakukan pernyataan kedua, maka selesai programnya. Nah, keterangan di sini kondisi digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan. Jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan pertama dikerjakan. Jika salah, maka pernyataan kedua yang dikerjakan. Contohnya tadi, apakah kamu mempunyai tiket bioskop untuk menonton? Nah, jika benar, jika dia mempunyai, maka dia melakukan pernyataan pertama. Pernyataan pertama adalah dia boleh masuk ke teater bioskopnya, maka selesai. Kalau dia tidak mempunyai tiketnya tadi, maka salah kan? Terus dia melakukan pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah dia harus membeli tiket terlebih dahulu. Nah, terus selesai. Nah, seperti itu. Jika dia benar, pertanyaannya itu benar, dia melakukan pernyataan pertama. Kalau salah, dia melakukan pernyataan kedua. Nah, itu adalah contoh if else di kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini yang lebih kompleks nih. Pernyataan if, else, if. Jadi ada if, else, ada if lagi, ada else lagi nih. Untuk membuat seleksi pernyataan yang lebih kompleks, bentuk umumnya adalah sebagai berikut nih. If, kondisi, pernyataan pertama, koma, else if, kondisi kedua, pernyataan kedua, koma, bla 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 bla, terus else, pernyataan ketiga. Nah, ini bisa sampai pernyataan 10, 100 dan segala sebanyak mungkin bisa dilakukan nih. If else ini. Jadi ada yang sederhana yang cuma if aja, ada yang if else, ada yang if else, nah dan segala macam itu. Sampai ke bawah tuh bisa banyak pernyataannya. Nah, sekarang bagaimana sih implementasi di coding ya, di program ya. Nah, ini implementasi. Nah, kita masuk dulu nih. Kita buka dulu Java NetBeans kita. NetBeans. Kita buka dulu NetBeans.
Kita tunggu. Nah, ini bukan. Kita bakal mengimplementasikan gimana sih if satu pilihan, if dua pilihan, if yang banyak pilihan. Kita akan coba coding menggunakan kasus-kasus tersebut. Pertama, kita file sama seperti video-video yang dulu, kita new project aja. Terus kita ini udah ada project nih, kita bikin Java class baru aja nih, Java class. Nama kelasnya apa? Misalkan if satu pilihan. Nah, if satu pilihan latihan. Nah, ini nih. Jangan lupa jangan pakai spasi tapi pakai underscore. Nih, tidak boleh pakai spasi nih. Kalau pakai spasi nggak boleh. Finish. Nah, di sini, baru di sini kita isi kodenya nih. Di antara public class if satu pilihan. Di sini kita isi public static void nih, public static void main string airs. Terus ini nah ini terus kita nah sekarang kita masukkan scanner masuk, kita bikin variabel, terus new scanner system dot in. Nih kita untuk menginputkan suatu sistem untuk memasukkan variabel di sini. In bil nih bilangan, tipe datanya integer, nama variabelnya bilangan bil. Terus kita masukkan sini sistem titik out titik print. Nah, di sini kita tulis masukkan bilangan. Nah, masukkan bilangan. Jangan lupa nih. Sudah. Nah, ini ada tanda mana nih? Kita klik aja di sini yang tanda peringatannya. Kita klik add import Java until scanner. Nah, ini udah kebuat dengan sendirinya, maka tidak ada error lagi. Kita lanjut lagi nih, build tadi yang kita bikin tadi nih, nama variabel tadi kita masukkan, terus tulis masuk titik next in. Nah, next in kita tutup kurung, jangan lupa buka kurung. Nah, titik koma jangan lupa. If build sama dengan kosong. Nah, terus nih pernyataannya apa? Pernyataannya sistem titik out titik printlen bilangan 0. Nah, jika bilangan sama dengan 0 nih, sama dengan 0,
maka perintahnya akan memunculkan pernyataan bilangan 0. Nah, ini if yang cuma satu tadi, satu pilihan. Coba kita run dulu. Kita run. Kita run file. Nah, masukkan bilangan. Misalkan saya masukkan angka 7. Dia langsung berhenti. Tapi misalkan kita masukkan angka 0, maka dia memunculkan suatu pernyataan tadi, yaitu bilangan 0. Jika saya tidak memasukkan bilangan 0, maka misalkan saya masukkan 9, dia langsung berhenti programnya. Nah, ini adalah salah satu contoh if satu pilihan. Sekarang coba kita masuk lagi di if yang dua pilihan nih. Nah, ini nih. Modifikasi program di atas sehingga menjadi seperti berikut nih. Kita coba memodifikasi program yang kita buat tadi. Kita ke NetBeans lagi nih. Sekarang kita modifikasi, kita tambahkan else. Nih, else. Terus pernyataannya apa? System titik out titik println. Nah, di sini kita masukkan pernyataannya, yaitu bilangan bukan 0. Nah, jadi jika bilangannya sama dengan 0, maka dia memunculkan pernyataan bilangan 0. Jika selain itu, else selain 0, maka dia akan memunculkan bilangan bukan 0. Nih, kita coba jalankan program ini. Run file, masukkan bilangan. Kalau tadi kan kalau kita masukkan 7, maka dia langsung berhenti. Nih, kalau kita masukkan 7, apa yang terjadi? Nah, dia akan memunculkan pernyataan, yaitu bilangan bukan 0. Nih, tadi kan langsung berhenti tuh, si program langsung boot successful. Tapi ini kita tambahin else, pernyataan bilangan bukan 0. Kalau inputnya bukan 0 tadi. Nih, kita inputkan 0. Gimana? Bilangan 0. Terus misalkan kita coba inputkan 4. Nah, bilangan bukan 0. Kita inputkan 100. Bilangan bukan 0. Nah, itu ini adalah salah satu ini ada contoh if yang dua pilihan. Nih ya, if else. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi. Nih, kita coba yang banyak pilihannya nih. Banyak pilihannya. Ini adalah salah satu contoh untuk memilih jurusan, misalkan. Memilih jurusan. Nah, sekarang kita coba implementasikan programnya di Java NetBeans. Nih, di sini kita bikin Java class baru aja. Klik kanan new, terus Java class, kita namakan if jurusan perkuliahan. Kita bikin namanya seperti itu, if jurusan perkuliahan. Finish. Nah, di sini kita bikin lagi public static void main string args. Nah, terus ini jangan lupa kurung kerawalnya. Nah, sudah, kita masukkan lagi scanner, masuk ini, terus new scanner system dot in. Jangan lupa titik koma. Nah, ini ada peringatan, ada lampunya. Kita add import Java until scanner. Nah, udah di import Java until scanner ya.
Sekarang lanjut lagi ke int. Ini tipe datanya integer, terus nama variabelnya apa? Pil atau pilihan kan. Terus kita masukkan lagi system titik out titik print. Nah, di sini kita masukkan tulisan, yaitu masukkan pilihan. Nah, masukkan pilihan. Terus di sini pil yang tadi, nama variabel yang kita bikin tadi. Terus masuk titik next in. Jangan lupa titik koma. Setelah itu nih, if jika pil tadi, nama variabel tadi yang diinputkan adalah 1, maka dia melakukan pernyataan sistem titik out titik println. Ini dia memunculkan kalau 1, misalkan pernyataannya adalah prodi teknik informatika. Nah, ini udah. Terus jika dia memasukkan pilihan kedua, else if jika dia memasukkan pil tadi, dia nginputinnya 2, maka dia melakukan sistem titik out titik println. Nah, pernyataannya adalah misalkan prodi teknik otomotif. Nah, ini udah. Terus jika dia inputkan 3 gimana? Else if. Terus di sini pil 3. Terus jangan lupa apa pernyataannya? Sistem titik out titik println. Nah, di sini kita pakai prodi, contohnya budidaya tanaman perkebunan. Nah, jika dia menginputin 1, maka pernyataannya adalah prodi teknik informatika. Jika dia menginputkan 2, maka yang muncul adalah pernyataannya prodi teknik otomotif. Jika dia inputkan 3, maka yang akan muncul adalah prodi budidaya tanaman perkebunan. Jika selain 1, 2, 3, dia akan memunculkan, kita tambahkan lagi else. Nih, dia akan memunculkan sistem titik out titik println. Terus di sini nih, pilihan salah. Nah, misalkan cuma ada 3 pilihan nih. Jadi selain itu, maka pilihannya adalah salah. Nah, pilihan salah. Kita coba jalankan programnya, run file. Nah, masukkan pilihan. Bagaimana kalau saya pilih 1? Nah, yang muncul adalah prodi teknik informatika. Misalkan saya pilihnya 20 kan nggak ada tuh. Nah, pilihan salah, dia munculkan yang ini nih, pernyataan else. Kecuali yang 3 ini, maka dimunculkan pilihan salah. Kita mau munculkan teknik otomotif, kita pilih 2. Nah, muncul prodi teknik otomotif. Bagaimana kalau 3? Kita inputkan 3, apa yang muncul?
Nah, prodi budidaya tanaman perkebunan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh if else yang kompleks nih. Percabangan yang banyak. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Nah, ini ada latihan yang bisa kalian coba-coba nanti di rumah nih. Buatlah program untuk mendapatkan nilai determinan dari persamaan kuadrat. Kemudian akan ditampilkan pernyataan sesuai hasil determinannya. Misalkan rumusnya nih, di video-video kemarin kan kita belajar dan perkalian gimana? Operator kan nih. D sama dengan B kali B kurang 4 dikali A dikali C. Nah, ini kalau jawabannya adalah, kalau hasilnya adalah kosong, maka dia memunculkan pernyataan bahwa itu adalah akar kembar. Kalau lebih dari kosong, maka dia akan memunculkan pernyataan akar beda. Kalau dia kurang dari kosong, maka yang akan dia munculkan adalah akar imajiner. Misalkan A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3. Nih misalkan berarti kan misalkan B itu 2. Misalkan kita anggap B itu 2 kali 2 4, terus dikurang 4 kali 1 4A itu kan kita anggap 1, C kita anggap 3. Berarti 4 kali 1 adalah 4, terus dikali 4 dikali 3 itu adalah 12. Nah, sekarang 12, jadi 4 dikurang 12 adalah 8, minus 8. Nah, minus 8 berarti kan kurang daripada kosong. Berarti dia akan muncul adalah akar imajiner. Dia akan muncul akar imajiner. Nih, contohnya lagi, misalkan kita inputkan A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah 1, maka dia akan memunculkan adalah akar beda karena dia lebih dari kosong tadi, lebih dari 0. Nah, masukkan nilai A dan B. Jadi nilai A dan B kita inputkan, terus muncul pernyataannya apa. Nah, ini adalah latihan buat kalian di rumah nih. Semoga kalian bisa menyelesaikan latihan ini agar kalian paham dengan kasus if else ini. Nah, jadi demikian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka. Dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.